Papa Mama, pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir dimanapun, di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this, anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk membuat aktivitas dan menghafal ayat mas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Dan berapa banyak ya adik-adik di rumah yang udah siap memuji Tuhan, katakan yeay. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik, berapa banyak adik-adik yang di rumah bersuka cita hari ini? Kalau misalkan adik-adik bersuka cita, sama-sama ikutin kakak ya, oke? Adik-adik, ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Oke, adik-adik yang siap memuji Tuhan, boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Yang lagi duduk bangkit berdiri, kita taruh semua mainannya, kita taruh semua gadget kita, dan kita sama-sama mau melompat bernyanyi buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita, karena Dia sudah tinggal dalam hati kita dan Dia sudah tinggal dalam kehidupan kita. Let's say that Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Adik-adik di rumah, sama-sama ikutin kakak ya. Gaya ke kanan dan gaya ke kiri. Dan katakan bahwa Tuhan Yesus alive, Dia hidup. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive. My Jesus is alive. Berikan kemuliaan dan tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik masih siap memuji Tuhan kan? Yeay. Dan adik tahu nggak kalau misalkan kita punya Tuhan dan Dia tuh hebat dan keren banget. Sama-sama nyanyi ya. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku.
jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, dia jagoan hidupku. Yeay, bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Mari adik-adik, sekarang saatnya kita menyembah Tuhan. Kita mau memberikan hati kita yang terbaik sama Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita sangat-sangat mengasihi Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik, kita tutup mata kita angkat tangan kita mau sembah Tuhan, kita mau ucapkan terima kasih Tuhan dan haleluya sama Tuhan.
kasih Tuhan. Thank you Lord. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Hallelujah Lord. Hallelujah. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita katakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai hidup kami sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tutup mata, lipat tangannya, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, saudari kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, Amin. agar hati dan pikiran kami fokus tertuju kepada Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Ya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan Amin. Shalom adik-adik, senang sekali dapat berjumpa dengan adik-adik pada acara ibadah minggu pagi ini. Kakak mau tanya, apa kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa, amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kakak mau tanya nih, kalian ini kan sedang sekolah walaupun sekolah online. Kakak mau tanya nih, kalian itu sebenarnya cita-cita mau jadi apa? Kakak mau tebak, pasti ada yang mau jadi pilot, kemudian pasti ada yang mau jadi dokter, dan pasti ada yang mau jadi pramugari, dan juga pasti ada yang mau jadi pengusaha sukses, dan pastinya ada yang akan mau menjadi guru, menjadi dosen. Benar gak adik-adik? Ada yang mau menjadi tentara, ada yang mau jadi polisi. Adik-adik, setiap kita punya cita-cita, baik orang tua maupun anak-anak. Tapi kalian tahu tidak? Tuhan juga punya cita-cita loh buat kita. Mau tahu cita-citanya apa? Cita-cita Tuhan di dalam hidup kita adalah indah, damai, sejahtera, hari depan yang sukses. Nah itu cita-cita Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik, ada satu tokoh Alkitab. Cita-cita Tuhan di dalam hidupnya adalah menjadi raja. Dan tokoh ini dia masih remaja. Tapi Tuhan sudah memilihnya dan mengurapinya menjadi raja. Dia adalah Daud. Nah adik-adik, Daud dia sudah diurapi menjadi raja. Tetapi dia tidak serta-merta dinobatkan menjadi raja. Nah, tetapi Daud tidak sedih. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana Daud bisa dinobatkan menjadi raja? Karena pada saat itu Saul masih menjadi raja. Nah, adik-adik, Daud dinobatkan menjadi raja. Yang pertama, karena Daud adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kehidupannya, dia selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam semua situasi hidupnya. Kadang-kadang dia sakit sendirian di padang menggembalakan kambing domba, tapi dia bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang dia hanya sendirian, kedinginan, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia kepanasan, dia bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik,
Daud selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, dalam hidup kita, kita pun harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik di dalam seluruh kehidupan kita. Nah adik-adik, bukan hanya itu saja bagaimana Daud dinobatkan menjadi raja, karena Daud dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Daud di dalam hidupnya dia taat. Suatu hari dia dipanggil oleh Raja Saul untuk datang ke istana. Pada saat itu mungkin Daud berpikir, wah saya dipanggil ke istana nanti untuk dinobatkan menjadi raja. Tapi adik-adik tahu nggak waktu itu apa yang ditugaskan oleh Raja Saul kepada Daud? Dia ditugaskan menjadi seorang pelayan. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 21, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Adik-adik, Daud menjadi pelayan Raja Saul. Atau kerennya, Daud menjadi ajudan Raja Saul. Jadi tugas daripada Daud adalah menjadi pelayan serta menjadi pembawa senjata daripada Saul. Nah adik-adik, tapi Daud dia tidak pernah membantah. Dia melakukan apa yang ditugaskan kepadanya, walaupun hanya menjadi seorang pelayan, dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Adik-adik, Daud bukan hanya menjadi pelayan raja, tetapi dia menjadi pengasuh daripada raja. Biasanya kan yang kita tahu adalah babysitter atau pengasuh bayi. Tapi ini Daud dia menjadi pengasuh daripada raja. Bagaimana kita tahu? Karena pada saat Raja Saul sedang galau, pada saat Raja Saul nggak bisa tidur, dia galau. Orang-orang istana memanggil Daud untuk datang ke istana dan menyanyikan lagu pengantar tidur kepada Saul. Daud menyanyikan lagu buat Raja Saul. Yuk adik-adik, kita dengarkan bersama-sama lagu yang dinyanyikan oleh Daud kepada Raja Saul. Tapi adik-adik jangan tertidur ya. Tidurlah Raja, tidurlah Rajaku sayang. Hari sudah malam, pejamkanlah mata. Daud menjadi orang yang menyanyikan lagu lalebay untuk pengantar tidur oleh kepada Raja Saul. Adik-adik, luar biasa banget Daud. Dia bukan hanya menjadi seorang pelayan, tetapi dia menjadi pengasuh adik-adik. Pengasuh Raja Saul. Dia menjadi king sitter. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup kita, mari kita menjadi seperti Daud yang taat. Kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada ibu guru yang mengajar kita, dan taat kepada guru sekolah minggu kita. Amin. Nah, yang berikutnya, Daud bukan hanya taat, bukan hanya menjadi pelayan, bukan hanya menjadi pengasuh raja, tetapi Daud dia menjadi orang yang selalu hidup dekat dengan Tuhan. Di dalam kehidupannya, walaupun dia berada di padang pengembalaan, dia hidupnya dekat dengan Tuhan. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan. Dia selalu mengatakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Daud hidup dekat dengan Allah karena dia tahu hanya dekat dengan Allah keselamatan ada di dalam hidupnya. Hanya dekat dengan Allah hidupnya bisa menjadi tenang. Nah adik-adik, di dalam hidup kita harus hidup dekat dengan Tuhan.
Tapi mungkin adik-adik bertanya, Kak, gimana caranya hidup dekat dengan Tuhan? Kalau Daud kan pandai menyanyi, memuji Tuhan. Nah kami gimana caranya? Caranya kita dekat dengan Tuhan adalah kita membaca firman Tuhan. Caranya kita dekat dengan Tuhan adalah kita berdoa. Bangun tidur, ku terus berdoa. Amin. Bukan bangun tidurku terus mandi. Bukan seperti itu adik-adik. Tapi bangun tidurku terus berdoa dan baca firman. Apalagi saat ini kalian ada di rumah, stay at home. Pasti banyak waktu untuk bisa baca firman. Oleh sebab itu baca firman, berdoa dan memuji Tuhan. Amin adik-adik. Kita hidup dekat dengan Tuhan. Nah, yang terakhir, bagaimana Raja Daud atau Daud bisa dinobatkan menjadi raja. Bagaimana Daud meraih apa yang sudah dicita-citakan Allah di dalam hidupnya untuk menjadi raja. Yaitu dia menjadikan Tuhan gembala di dalam hidupnya. Dia menjadikan Tuhan gembala di dalam hidupnya. Artinya dia menjadikan Tuhan pemimpin di dalam hidupnya. Dia menjadikan Tuhan pembimbing di dalam hidupnya. Adik-adik, Daud adalah seorang gembala, tapi dia menempatkan dirinya sendiri sebagai domba. Dia menjadikan Tuhan gembala di dalam hidupnya. Artinya Daud mau dipimpin, artinya Daud mau dibimbing seperti domba. Pada saat Daud mengembalakan kambing domba, dia mengembalakan dan membawa mereka ke air yang tenang, membawa ke rumput yang hijau. Adik-adik, dia menjadikan Tuhan gembala di dalam hidupnya. Adik-adik, di dalam hidup kita semua, mari kita jadikan Tuhan gembala di dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia selalu memperhatikan kita. Adik-adik, jadikan Tuhan pembimbing di dalam hidup kita. Jadikan Tuhan guru di dalam hidup kita, yang memimpin kita di dalam kehidupan yang luar biasa. Adik-adik, setiap kita harus menjadikan Tuhan gembala dalam hidup kita, sehingga hidup kita bisa menjadi sukses. Sehingga apa yang Tuhan cita-citakan di dalam hidup kita, menjadi pilot, menjadi dokter, menjadi guru, dapat Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Amin adik-adik. Nah adik-adik, Daud, karena dia melakukan hal-hal di atas, itu sebabnya pada waktunya Tuhan menobatkan dia menjadi raja. Di dalam 2 Samuel 2 ayat 4. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja kaum Yehuda. Pertama Daud menjadi raja atas kaum Yehuda. Dan di dalam 2 Samuel 5 ayat 3. Daud dinobatkan menjadi raja atas seluruh Israel. Nah adik-adik, mari di dalam hidup kita raih setiap apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam hidup kita. Kita hidup bersyukur kepada Tuhan, kita hidup taat kepada Tuhan, kita hidup mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita menjadikan Tuhan gembala di dalam hidup kita. Oke adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan, sekarang kita akan membacakan ayat emas buat pagi hari ini. Adik-adik boleh membuka nanti di Yeremia 29 ayat 11, tapi saat ini saya akan membacakan buat adik-adik. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Mari kunci tangan adik-adik, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami di dalam acara ibadah ini, dan kami berterima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan Kau tolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami untuk kami dapat hidup taat kepadamu. Tolong kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Tolong kami untuk senantiasa hidup dekat denganmu, membaca firman, berdoa dan memuji Engkau, dan Kau pimpin kami untuk kami menjadikan Engkau gembala, pembimbing di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Terpuji-puji namamu, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah adik-adik, sekarang angkat kedua tangan kalian, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan menjadikan adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjaga adik-adik dari kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik. Tuhan akan menyertai dan memberkati adik-adik di dalam seluruh kehidupan adik-adik. Lakukan firman Tuhan dengan setia, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kiranya kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap adik-adik dan kita semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. See you next week and God bless you. Bye-bye.